Tapi wak di TKP, meskipun memang polanya mirip dengan korban-korban lainnya, kali ini mereka menemukan satu perbedaan yang sangat signifikan, di mana Geber dia ini telah dicekik. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menceritakan sebuah kisah kriminal lagi. Dan kasus kriminal malam ini terjadi pada tahun 1990 lalu. Dan kasusnya adalah sebuah kasus penghilangan nyawa berantai yang dialami oleh orang-orang yang melakukan hitching atau menumpang kendaraan orang pada saat melakukan perjalanan lah kayak gitu. Nah, sampai akhirnya tindak kriminal ini berhasil dihentikan karena ada saksi kunci yang setelah bertahun-tahun lamanya muncul kembali nih untuk bisa memberikan kesaksiannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah ini bermula ketika pada tanggal 25 Januari 1990 ada nih seorang laki-laki yang bernama Paul Onions yang sedang berjalan di sebuah Hume Highway menuju selatannya Sydney, Wak. Nah, tujuannya untuk datang ke Australia ini untuk berpetualang gitu. Paul ini memang suka kali dia berpetualang. Uang yang dia dapat untuk perjalanan yang dia lakukan ini kadang dia peroleh malah pada saat dia ini bekerja sampingan di suatu tempat yang dia singgahi, Wak. Nah, dalam petualangannya ini, Wak, kadang dia berjalan kaki dan kadang untuk perjalanan jauh nih ke banyak tempat berbeda. Dia sering tuh menumpang banyak kendaraan untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya, hitching tadi itulah. Nah, saat menumpang ini, Wak, yang dia tahu hanya kesenangannya dalam berpetualang aja sama sekali, dan nggak pernah suuzon, nggak pernah memikirkan keselamatannya di sana. Pokoknya mau pergi sama siapa, mau sampai di mana nggak apa-apa, sing penting aku bertualang, kata dia gitu. Dan pada saat itu, Wak, menumpang kendaraan orang adalah satu-satunya cara si Paul ini untuk bisa berkeliling ke tempat-tempat baru. Dan kayak udah aku bilang tadi, dia ini betul-betul kayak udah nggak peduli lagi sama keselamatannya pada saat dia itu menumpang kendaraan-kendaraan random tuh, entah si pengemudi ini orang jahat atau perampok, entah orang baik, nggak peduli dia. Percaya-percaya aja gitu. Nah, sampai di suatu waktu, saking udah percayanya kali Denny, Wak, ya, si Paul ini nggak sadar kalau dia sedang berada di tumpangan yang salah. Siapa yang salah itu? Jadi ceritanya kayak gini, Wak. Waktu itu tepatnya di tahun 1990 ini ya. Paul ini lagi duduk lah tersonggok gitu di sebuah toko kan untuk bisa memuaskan dahaganya setelah berjam-jam berjalan di bawah terik matahari. Udah di Australia deh nih ya. Nah, setelah selesai beristirahat itu, Paul pun kembali lagi ngangkat ranselnya dan mulai perjalanan lagi. Ya kan? Tapi tiba-tiba ada sebuah truk, Wak, berhenti di sebelah dia. Nah, truk ini dikendarai oleh seorang pria berotot, lumayan tampan juga lah dengan kumis tangnya tuh yang khas melapisi bibirnya. Dan dengan cepat si pria ini tanyalah sama Paul, "Woi bro, lagi butuh tumpangan gak kau? Sini nih, naik, ayo." "Wih, ya ampun abang, om, boleh kan?" "Ih, makasih banyak ya," kata si Paul. Dah masuklah itu dalam truk ini kan, dan si pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Bill. "Aku Bill, Wak, namanya. Kau siapa?" "Aku Paul," kata si Paul. Nah, dah tuh langsunglah mereka berdua berkendara bersama. Tapi, Wak, setelah itu pada saat si Bill ini mengemudi, Paul tuh sebenarnya sudah melihat gerak-gerik Bill ini kok makin lama makin agak meresahkan gitu. Bill ini mulai mengomel, Wak, dia keluarin komentar-komentar rasis dan xenofobia. Xenofobia ini tahu nggak apa kalian? Ketidaksukaan seseorang dengan orang-orang lain atau orang asing lah gitu. Dia berkomentar kayak gitu ya pastilah buat si Pauline nggak nyaman kan, aja aku numpang, aku dari negara lain. Kok ngomong kayak gini? Dah tuh tiba-tiba si Billnya nanya lagi, "Kau mau kemana emang rencananya?" "Ke Canberra, Om." "Ada yang nungguin kau di Canberra?" "Gak ada sih, aku cuma mau jalan-jalan aja," kata si Paul gitu. Nah, karena sebelumnya si Paul ini udah menyadari kalau Billnya udah agak aneh gitu kan, Wak. Terus kenapa aku tiba-tiba nanya kayak gitu ke aku? Barulah setelah dikasih jawaban itu baru si Paul ini sadar dia ini sudah memberikan jawaban yang mungkin saja bisa membahayakan dirinya sendiri. "Oh, nggak ada orang yang nunggu kau di Canberra." Atau nggak ada yang nungguin si Paul ini datang tuh loh. Jadi kalau dia apa-apain ya nggak bakal ada yang nyariin kau juga gitu, Setelah tersebut baru si Paul tuh sadar, salah kalau aku ngasih jawaban kayak gitu dengan orang yang baru kau kenal gitu loh. Nah, yang awalnya si Paul berterima kasih kali sama Bill udah mau kasih tumpangan kan, Wak, berubah nih jadi kekhawatiran dia sama si Paul, orang yang nggak dia kenal ini, Dan betul aja, Wak, ya. Kekhawatiran si Paul ini pun terjadi. Jadi nggak lama setelah obrolan mereka tadi itu, tiba-tiba si Bill ini menepikan mobilnya ke sisi jalan. "Bentar ya, Paul, aku mau ambil kaset di bawah kursi," katanya. "Tadi terjatuh. Dengar musik lah kita biar seru gitu kan. Mau ngambil kaset." Nah, dengar alasan si Bill ini langsung buat si Paul makin curiga, Wak, karena jelas-jelas ada banyak sekali setumpuk kaset tuh di sandaran tangan di antara mereka. Ngapa nggak ngambil kaset di situ aja? Ngapa kau harus tepikan mobil kau? Ambilin ya. Nah, tapi, Wak, Paul dengan tenang dan hati-hati langsung memperhatikan kembali nih gerak-geriknya si Bill. Dah,
Ketika mobil tuh udah berhenti, Bill turun nih. Dan dia mencari-cari kasetnya itu di bawah kursi pengemudi. Nah pada saat itu juga Paul nih dengan santai dibuka pintu mobil dia kan. Dan dia melangkah keluar nih. Maksud si Paul mau lihat nih gimana ekspresinya si Bill. Marah nggak dia? Kalau dia marah atau bereaksi sesuatu berarti ada apa-apa nih. Kenapa aku keluar mobil nggak boleh? Ya kan? Keluarlah si Paul nih. Nah waktu si Paul nih keluar, betul ekspresinya siapa? Si Bill tuh langsung marah. Dia nggak betah. Ngapain kau keluar dari truk aku? Nggak apa-apa, pegal aku lagi ngerenggangin badan aku bentar, kata si Paul alasannya kayak gitu, Wak. Oh iya, marah dia nih berarti nih. Nah adalah tuh si Paul naik lagi nih ke dalam mobil dengan maksud mau menenangkan Bill supaya nggak curiga-curiga kali lah si Bill kan. Nggak lama kemudian Bill pun naik juga, Wak, ke mobil dan dia bilang nggak ketemu kaset itu entah di mana. Ya udahlah, pakai aja lah yang ada, Om, kata si Paul. Dan nih nggak terjadi apa-apa waktu itu kan. Mereka pun langsung lah melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan mereka lagi. Nah terus, Wak, beberapa saat kemudian Bill ngomong lagi. Aku mau ambil kaset itu lagi lah, kata dia gitu. Langsung ditepikannya lagi mobilnya, Wak. Dalam hitungan detik tuh setelah dia ngomong yang tadi itu, dia langsung lah ngerogoh bagian bawah kursi pengemudi lagi kan. Gak turun dia, nggak, dirogoh-rogohnya aja. Nah setelah merogoh-rogoh itu, Wak, Bill pun langsung menarik seutas tuli. Tuli pula, tali. Tarik kan? Tali, bukan kaset, tali. Nah nengok itu si Paul pun makin panik, Wak. Dia tahu nih sekarang pasti Bill ini punya niat jahat dan berbahaya nih, ngambil kaset kok yang ditarik tali. Nah dia udah sadar ada yang nggak beres kan. Paul pun langsung lah berusaha membuka pintu pintu mobil kan dan melarikan diri. Dan ternyata betul, Wak, nggak cuma tali yang ditarik sama siapa itu, sama si Bill. Di saat yang bersamaan si Bill ini juga ngeluarin pistol dari bawah kursinya itu dan langsung mengarahkannya ke Paul. Mana kok? Nah Paul yang panik tetap berusaha fokus dia, Wak. Pintar dia nih, fokus dia kan untuk bisa melarikan diri. Dia langsung dorong pintu mobil dia tinggalkan semua barang-barangnya kan dan dia langsung berlari nih. Untuk masih bisa lolos dia. Nah Bill nengok itu pun langsung ngejar si Paul di belakangnya. Woi, aku tembak ya. Lari kok, tembak. Dan betulan tembak sama siapa? Si Bill. Tapi waktu itu alhamdulillahnya si Paul berhasil menghindari peluru yang terbang ke arah dia. Dia berlari langsung kan ke jalan besar minta pertolongan. Nah di sekeliling Paul waktu itu ada banyak kali mobil-mobil yang lewat. Melambat memang, tapi mereka tetap melaju untuk ngelewatin si Paul. Mereka mengabaikan permintaan bantuan dari Paul. Woi tolong. Lewatnya semua yang nggak ada yang berhenti nemenin dia, bantuin dia. Nah hingga akhirnya Paul berhasil menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh seseorang yang bernama Joanne Berry. Tolong. Berhentilah si Joanne ini, dia juga lagi bawa keluarganya dalam mobilnya, padahal tuh Paul langsung narik pintu tuh kan sampai terbuka, masuk dia langsung naik ke mobilnya Joanne. Ketakutan lah dia. Nah Joanne yang kaget dia pun mencoba mengusir si Paul pergi. Ngapa gua nih keluar, woi? Main-main masuk aja, kata si Joanne kan. Tolong cepat pergi sekarang, ada bapak-bapak pakai senjata mau nembak aku, kata. Nah karena takut akan keselamatan keluarganya juga kan, Joanne pun langsung lah pergi meninggalkan tempat itu dan mereka semua akhirnya selamat. Wah, dan pada saat itu meskipun si Paul ini tidak mengetahuinya, tapi yang jelas dia baru saja lolos dari nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bayangkan. Kenapa? Nanti aku ceritain. Ya. Dah tuh, Joanne pun akhirnya pergilah langsung mengantarkan si Paul ini ke kantor polisi di sana. Nah di sana Paul langsung lah melaporkan insiden tadi ke seorang petugas wanita. Nah setelah mendengar itu laporan Paul pun disimpan untuk bisa diselidiki lebih lanjut. Tapi kenyataannya butuh waktu bertahun-tahun untuk laporan itu diselidiki kembali. Bisa dikatakan penyelidikan yang mau dilakukan sama polisi untuk insiden tadi tuh lambat kali gitu loh. Dan setelah kejadian itu Paul yang pastinya sudah tidak mau melanjutkan petualangannya itu, dia memilih balik lagi ke Inggris. Dan dia juga tahu nih nggak ada pergerakan untuk kasus aku, balik kampung lah dia lagi ke Inggris, ya kan? Dah nih ya, dah. Kita langsung fast forward ke tanggal 19 September 1992, Wak. 2 tahun kemudian ya. Hari itu sangat cerah dan sangat hangat untuk 2 orang pelari yang sedang melakukan orienteering di sebagian hutan negara Belango. Dan di sana pun mereka melewati bagian hutan yang dikenal dengan Executioner's Drop. Dan baru aja mereka sampai di situ, mereka langsung disambut nih ada bau busuk yang mulai menyebar di udara di sekitar sana. Mereka perlambat langkahnya kan untuk mencari itu sumber baunya ada di mana. Nah pada saat itu mereka yakin, bangkai binatang ini. Kali ya. Cari lagi nih. Dan ternyata mereka salah, Wak. Apa yang mereka temukan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Tidak jauh dari tempat si pelari tadi berdiri, Wak, mereka menemukan ada kayak kuburan dangkal gitu dan 2 mayat 2 orang wanita yang terbaring tertelungkup dengan tangan terikat di belakang. Wih, astagfirullah. Bukan bangkai. Bukan bangkai hewan. Wih,
Melihat hal itu mereka pun langsunglah menghubungi polisi setempat kan, dan ketika polisi sampai di tempat kejadian, polisi melihat para wanita tadi sudah ditutupi oleh semak-semak dan dedaunan. Tubuh mereka membusuk tanpa bisa dikenali. Dan di dekat mayat itu ada kayak perapian darurat gitu loh yang terbuat dari batu bata, dan di sekitar perapian itu juga ada banyak puntung rokok dan selongsong kaliber 22 bekas. Dan dari detail ini petugas kepolisian berpendapat bahwa si pelaku sudah menghabiskan waktunya lumayan lama di sini sebelum dia meninggalkan dua korban ini. Dan setelah diselidiki lebih lanjut diketahui bahwa wanita-wanita itu adalah Caroline Clark yang berusia 21 tahun dan Joanne Walters yang berusia 22 tahun. Keduanya ini adalah warga Inggris yang lagi datang ke Sydney, pergi bersama-sama untuk bisa mencari pekerjaan sebagai neni atau pengasuh. Dan para wanita itu diketahui sudah hilang sejak bulan Mei di tahun yang sama, yaitu tahun 1992. Dan ketika petugas koroner memeriksa mayat-mayat itu, petugas menemukan gambaran mengerikan tentang penyiksaan dan sadisme yang memang yang menyatu gitu loh, di mana Joanne Walters telah disumpal dan ditikam berkali-kali. Bahkan salah satu luka tusukan telah memotong begitu dalam tubuhnya sehingga sampai memotong sebagian tulang punggungnya. Dan dia ditemukan dengan kancing celananya yang terangkat tapi resletingnya masih mengarah ke bawah, seolah-olah pakaian ini udah dilepas terus kayak kemudian diburu-buru diperbaiki gitu loh, buru-buru dipakein lagi tapi buru-buru, jadi kelihatan kayak belum sempurna lah gitu. Dan Caroline juga mendapatkan nasib yang sama, dia sudah ditikam berkali-kali dan kepalanya juga sudah ditembak setidaknya 10 kali dengan senapan kaliber 22, 4 peluru masih tertinggal di dalam tengkoraknya. Polisi pun langsunglah mengumpulkan peluru itu untuk bisa dilakukan pengujian lebih lanjut. Dan naasnya pada saat itu penyelidik percaya bahwa Clark ini telah digunakan sebagai kayak latihan sasaran tembak itu loh. Coba banyak kali dong gitu, kayak tahu kan kalian dia jadi sasaran tembak. Dan kemudian setelah itu petugas kembali menggeledah daerah sekitarnya. Mereka langsung melakukan penyisiran di tempat terdekat untuk bisa mencari bukti yang tersisa, atau lebih buruk lagi jangan nanti ada korban lainnya lagi nih. Tapi pencarian mereka pada saat itu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada sisa-sisa atau bukti fisik lainnya yang dapat membantu menghasilkan petunjuk baru yang lebih substansial lah gitu. Nah, ketika kabar tentang sisa-sisa yang ditemukan ini tersebar, banyak orang di daerah itu mulai berspekulasi bahwa ada seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran di hutan negara itu. Hutan Belanglo namanya. Ya. Nah, tapi waktu itu polisi langsung membantah gagasan itu. Lagi pula tidak ada bukti nih yang mendukung keyakinan bahwa memang kejahatan seperti ini pernah terjadi sebelumnya di sana. Nah, orang-orang yang mendukung keyakinan bahwa seorang pembunuh berantai lah yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa si Clark dan Walters ini. Kenapa mereka begitu yakin? Karena mereka tahu jumlah pejalan kaki yang hilang di daerah tersebut meningkat nih akhir-akhir ini. Tapi polisi tetap dengan gagasan awalnya bahwa ini bukanlah ulah pembunuh berantai, kata polisi waktu itu. Dan meskipun sudah banyak sekali bukti forensik yang dapat dikumpulkan polisi dari jenazahnya Walters dan Clark serta dari kawasan hutan di sekitar kuburan mereka itu, petugas terus berjuang untuk bisa menemukan petunjuk nih tentang siapa pelaku yang mungkin bertanggung jawab atas temuan ini. Sampai akhirnya polisi langsung berkonsultasi dengan Dr. Rod Milton namanya. Dr. Rod Milton ini adalah seorang psikiater forensik berpengalaman di sana. Dan Dr. Milton pun langsunglah dibawa ke TKP dan berjalan tuh dia sepanjang TKP kan. Dokter ini langsunglah menganalisisnya untuk bisa menemukan kira-kira kenapa sih pelaku ini memilih tempat itu. Dan setelah mengamati tempat kejadian dan meneliti foto-foto TKP dan laporan forensik yang terperinci, Dr. Milton menyusun profil yang dia yakini cocok dengan si pelaku. Di mana dokter ini menyimpulkan sepertinya si pelaku ini adalah seorang laki-laki yang berusia pertengahan 30-an yang memang sudah berniat melakukan kejahatan ini. Pelaku ini pasti sudah tahu dan sangat akrab dengan daerah dan medan di hutan itu. Dan saya percaya pelaku adalah orang yang termotivasi oleh dorongan-dorongan sadis dan orang yang menikmati kesenangan luar biasa dengan menyakiti orang lain. Nah, meskipun polisi sekarang memiliki profil pelaku nih yang mereka yakini sudah menghilangkan nyawa Clark dan Walters, tentu dengan prediksi kayak gitu aja kemajuan kasus ini tetap lambat lah, cuman sekedar profil kayak gitu. Berapa banyak orang yang tahu medan itu ya kan? Tapi terlepas dari upaya terbaik mereka, polisi tetap belum bisa menangkap pelaku. Waktu demi waktu pun terus berjalan nih. Petunjuk-petunjuk tadi pun menjadi dingin dan perlahan mulai memudar. Sampai akhirnya 13 bulan setelah jenazahnya Clark dan Walters ditemukan pada bulan Oktober tahun 1993, dua jasad yang sudah membusuk
lagi-lagi ditemukan di hutan Belanglo tadi, Wak. Mereka adalah dua remaja yang sama-sama berusia 19 tahun bernama James Gibson dan Deborah Everest, Wak. Keduanya ini dinyatakan hilang sejak tahun 1989. Dan Gibson dan Everest ini adalah penduduk asli Australia yang sedang melakukan perjalanan dari Sydney ke sebuah festival konservasi gitulah di tanggal 9 Desember 1989-nya. Tapi habis itu hilang, nggak tahu lagi di mana mereka ini. Kedua ditemukan dengan luka tusukan yang serasi, Wak, seperti kasus sebelumnya. Tusukan yang begitu dalam hingga bisa mematahkan tulang belakangnya dan melumpuhkan para korban. Terus ada juga perapian darurat dan selongsong peluru ditemukan juga di situ. Dan TKP baru ini, Wak, berada kurang dari 100 kaki jauhnya dari TKP 1 tahun yang lalu. Dan sekarang polisi udah nggak mungkin nyangka lagi kan bahwa ada pemburu berantai di hutan Belanglo itu. Nah, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, Wak, Departemen Kepolisian New South Wales pun langsung membawa inspektur yang bernama Cliff Small ke dalam kasus ini, Wak. Jadi Small ini adalah asisten komisaris polisi yang memang berpengalaman kali lah untuk menangani kasus-kasus yang sulit. Dan Small ini juga diberi tanggung jawab keseluruhan untuk penyelidikan kasus ini. Nah, Small, Wak, awalnya percaya bahwa mereka ini dapat menangkap si pelaku nih. Tetapi untuk melakukannya mereka perlu bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi semua korbannya pastinya. Dia pun langsung membentuk satgas lebih besar lagi, Wak, untuk mencari area luas tuh di hutan Belanglo. Untuk apa ya? Untuk mencari kemungkinan mungkin akan ada mayat lain di sana. Udah dicari nih kan sama satgasnya Pak Small. Dan hampir sampai sebulan setelah mayatnya James Gibson dan Deborah Everest itu ditemukan, tepatnya pada tanggal 1 Novembernya, polisi kembali menemukan sebuah mayat. Dan setelah diselidiki diketahui bahwa mayat itu milik Simon Skimido. Simon ini, Wak, adalah seorang backpacker dari Jerman yang sedang berpetualang di sepanjang Hume Highway menuju ke selatan Sydney untuk bisa mencari pekerjaan. Nah, Simon pada saat itu ditemukan dengan luka yang sama juga seperti korban sebelumnya, dan di sekitar jasadnya juga sama, Wak, ada perapian darurat dan 22 selongsong peluru. Selongsong peluru 22, sorry. Setelah Simon ditemukan, lagi-lagi lah polisi kembali memperluas pencarian mereka, dan Pak Small ini yakin pasti mereka akan menemukan lebih banyak lagi korban di hutan itu. Dan kemudian, Wak, hanya dalam waktu 3 hari setelah penemuannya si Simon, polisi kembali menemukan 2 korban lagi, yaitu Anja Habshid yang berusia 30 tahun dari Jerman dan pacarnya yang bernama Gabor Diogebaur berusia 21 tahun. Dimana mereka ini memang dinyatakan hilang sejak 26 Desember 91. Tapi, Wak, di TKP meskipun memang polanya mirip dengan korban-korban lainnya, kali ini mereka menemukan satu perbedaan yang sangat signifikan. Dimana Gabor, dia ini telah dicekik dan kemudian ditembak berulang-ulang kali hingga tewas. Tapi jeansnya juga dalam keadaan terbuka dan resletingnya udah kayak terangkat, ya sama kayak seperti sebelumnya. Dan sementara Anja, Wak, dia juga memiliki banyak sekali luka tusukan. Tapi ya, kepala Anja sudah dipenggal menggunakan parang. Dan meskipun polisi sudah mencari keseluruhan hutan negara Belanglo itu, mereka tidak dapat menemukan kepalanya Anja. Dan dari ini semua Pak Small langsung dihadapkan pada kebenaran yang tidak bisa dibantahkan lagi. Tidak akan ada kata aman selama si pelaku ini masih bebas. Nah, dengan tubuh yang menumpuk di sekelilingnya, Pak Small ini mengaku kepada publik bahwa ada seorang pembunuh berantai di antara kalian. Karena memang belum ketangkap, ya kan. Dan yang lebih mengganggu lagi, Wak, ada kesamaan yang signifikan antara jenis korban yang menjadi sasaran si pelaku. Apa-apa aja, mereka adalah pria dan wanita muda yang mencari pekerjaan, sedang melakukan petualangan, dan sedang menjalani kehidupan tanpa beban gitu loh. Nah, bagi polisi, Wak, memilah-milah bukti yang disajikan di TKP adalah tugas yang sangat sulit. Dengan begitu banyaknya bukti-bukti fisik ini pasti akan memakan waktu berbulan-bulan lah kan untuk bisa memproses dan memeriksa semua fakta yang ada dalam kasus ini. Yang jelas pelaku telah menggunakan berbagai metode untuk bisa menghabisi korbannya. Mulai pemukulan, pencekikan, penusukan, penembakan, pemenggalan kepala terakhir lagi. Hal inilah yang membuat sulit untuk bisa menentukan siapa nih sebenarnya yang mereka cari. Dan dari temuan-temuan ini, Wak, Pak Small dan anak-anak buahnya tiba-tiba langsung dibanjiri lah itu panggilan dari warga yang memang khawatir dan ketakutan nih untuk bisa meninggalkan rumah mereka jika seorang pelaku penghilangan nyawa berantai ini masih aja berkeliaran, Pak. Macam mana nih kami mau keluar, kami nggak tenang, kami khawatir, kayak gitulah. Tekanan pun makin meningkat, Wak, dan Pak Small pun membutuhkan jawaban yang konkret yang bisa menenangkan masyarakat, ya kan. Tapi terlepas dari banyaknya bukti fisik dan tim petugas di belakangnya, Wak, Pak Small baru dapat memecahkan kasus tersebut sampai tahun 1994. Kenapa? Karena ada seorang pria yang membantu Pak Small menguak kasus ini. Masih ingat kalian kan? Betul.
Paul Onions. Ya, Paul buka suara akhirnya, Wak. Nah, pada saat kasus ini mulai merebak, Wak, Paul pun pastilah mengetahui hal ini dari televisi. Dia langsunglah telepon polisi di sana kan, dan dia menceritakan insiden yang dia alami bertahun-tahun yang lalu. Pas Paul mendengarkan lah tuh cerita yang diceritakan Paul tentang pelariannya yang mengerikan dari truk Bill beberapa tahun yang lalu, kan? Dan setelah mendengar semua keterangan yang diberikan oleh si Paul, polisi pun percaya bahwa Bill ya, adalah pelaku yang bertanggung jawab atas jasad-jasad sebelumnya. Dan pada saat itu Small pun langsung juga memanggil satu orang lagi yang bisa menguatkan ceritanya Paul. Siapa? Betul, Joan Berry. Orang waktu itu mobilnya dinaikin sama si Paul, Wak, nyelamatin si Paul lah. Dia dipanggil juga. Dan setelah berbicara dengan Berry, Wak, Berry pun mengkonfirmasi cerita Paul secara rinci. Dan dari situ Small tahu kalau si Smith punya senjata api nih berarti. Oke. Punya senjata api, banyak jasad-jasad yang ditemukan bekas peluru. Apalagi banyak kali kaliber 22 di situ kan. Akhirnya si Small pun langsunglah menerbangkan Paul ke Australia segera mungkin dan menyiapkan beberapa foto-foto orang-orang nih yang diduga sebagai dalang dari kasus ini. Jadi disiapkan nih beberapa foto-foto orang yang memang mereka curigain lah gitu. Dan pada saat tiba, Small pun langsung meminta Paul untuk menunjukkan ada nggak nih dari orang-orang ini pelaku penyerang ke waktu dulu. Si Bill tuh ada nggak di sini? Dan Paul, Wak, dengan tegas dan tanpa ragu langsung menunjuk foto. Ini, Pak, foto Bill atau Ivan Milat. Bill bukan nama aslinya, Ivan Milat itu. Dan ternyata, Wak, Ivan Milat ini adalah orang yang selama ini juga sudah dicurigai oleh polisi. Atau orang yang memang sudah dalam pantauan kantor polisi selama beberapa dekade yang lalu, Wak. Memang sudah dicurigai ternyata si Ivan Milat ini. Karena, Wak, dia dikenal sangat kasar, agresif, tidak kooperatif, dan sering melakukan pelanggaran berulang kali. Makanya nggak heran ketika kejahatan-kejahatan ini terjadi, si Ivan Milat ini pun masuklah dalam daftar pendek calon tersangka. Tapi kan memang bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan itu nggak jelas, ya mereka membutuhkan sesuatu yang konkret lagi lah kan untuk bisa membuktikan bahwa Milat inilah pelakunya. Tapi setelah Paul langsung menunjuk fotonya si Milat, mereka pun yakin lah, oh dia ini pelakunya, berarti betul kecurigaan kita nih kawan. Dan setelah mendapatkan keterangan ini, polisi pun segeralah mendapatkan surat perintah untuk menggeledah rumahnya si Ivan Milat ini. Dan apa yang mereka temukan di sini, Wak, langsung mengubah segalanya. Jadi pada dini hari tanggal 22 Mei tahun 1994, Wak, hampir 50 polisi mengepung tuh rumahnya Ivan Milat, ya kan. Mereka mengenakan rompi anti peluru di balik seragam mereka. Mereka diam-diamlah langsung mengitari nih rumah Ivan. Dan ketika mereka memasuki rumah Ivan secara paksa, Wak, waktu itu si Ivannya ada di situ dan dia percaya, oh aku lagi di prank nih sama kawan-kawan aku. Kan tangkap betulan kau, mampus. Nengok si Milat dari situ langsung ditangkap lah si Ivan, ya kan, atas serangan terhadap Paul pertama ya. Dan kepolisian pun langsung mulai menggeledah rumah untuk bisa mendapatkan konfirmasi yang akan mengaitkannya dengan kejahatan mengerikan lainnya. Nah, polisi yang sudah memang tersebar di seluruh rumahnya si Ivan Milat itu pun langsung memeriksa seluruh ruangan, Wak. Dan di sana mereka menemukan senjata yang tersebar di seluruh rumah termasuk senapan kaliber 22 tadi. Ditemukan juga ada selongsong amunisi, Wak, yang nantinya pasti akan langsung diuji nih. Ditemukan juga balistik yang cocok dengan peluru yang ditarik dari tengkoraknya Joanne Walters. Terus banyak juga barang-barang pribadi korban yang juga ditemukan di situ. Ada sleeping bed, ada perlengkapan berkemah, ada ransel, dan polisi juga menemukan ada parang yang melengkung dan terkunci di dalam kotak kaca besar gitu. Nah, dari sana Pak Small pun langsunglah membawa Milat ke kantor polisi untuk bisa diinterogasi. Tapi pada saat diinterogasi itu, Milat menolak untuk berbicara. Tapi kok nggak mau bicara kayak gimana pun kok tetap ditahan, Milat, karena penyerangan yang sudah kau lakukan sama si Paul. Dan setelah itu berjalannya waktu, dia pun langsung didakwa dengan 7 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, Wak. Dan udah ketebak sama polisi sebenarnya, Milat tidak kooperatif sama sekali, Wak. Dia menolak untuk membahas kejahatan yang memang sudah dia lakukan. Terlepas dari bukti fisik yang memberatkannya, dia juga memprotes ketidakbersalahannya itu. Tapi polisi jelas tidak terpengaruh oleh permohonannya. Dan waktu itu Milat juga memperkerjakan John Marsden sebagai pengacara pembelanya, ya kan. Tapi bagusnya pada saat itu, Wak, pengacaranya pun si Marsden ini aja malah terlalu yakin, kau nih pelakunya, Milat, memang kau yang bersalah, apalagi mau kubela ini. Bukti-bukti yang ada udah nggak bisa kau sangka lagi. Yang ada si Marsden itu pengacaranya malah memaksa dan menasihati si Milat, udah aku ngaku aja, udah aku ngaku bersalah aja, nggak kan bisa lagi aku ngelak gitu loh. Nah, karena hal ini Milat pun langsung mencat si Marsden. Pengacaranya udah yakin kau pelakunya, dipecat dia kira. Dan kembali lagi dia menyatakan dia tidak bersalah. Milat tetap mengajukan pembelaan tidak bersalah dalam semua hal.
Dan setelah tanggal persidangan ditetapkan, Wak, pada bulan Maret tahun 1996, Paul Onions menjadi saksi utama untuk penuntutan. Satu-satunya pria yang telah berhadapan muka dengan kematian dan hidup untuk mengidentifikasi Ivan Milat. Paul adalah saksi yang sangat menarik dan dalam kesaksian yang dilakukan, Wak, dia bisa dipercaya dan sangat percaya diri juga dengan ceritanya karena Paul dapat menceritakan kisahnya dengan sangat rinci. Kemudian jaksa di sana juga menghadapkan barang bukti fisik berupa sederet barang bukti yang memang ditemukan di rumahnya si Ivan, didukung dengan keterangan beberapa ahli. Udah disodorkan sebanyak itu bukti ya, Ivan Milat tetap mengklaim bahwa saya tidak bersalah. Persidangan jadi berlangsung lama, 15 minggu. Sampai akhirnya di tanggal 27 Juli 1996 setelah 3 hari bermusyawarah, juri pun langsung mengeluarkan vonis bersalah kepada Ivan Milat dalam semua hal. Ivan Milat pun dijatuhi hukuman 7 kali hukuman penjara seumur hidup. Jadi 1 korban sekali seumur hidup. 1 korban sekali seumur hidup. Ada 7 korban kali 7 kali seumur hidup gitu. Ditambah lagi dengan 6 tahun tambahan untuk serangannya terhadap Paul Onions. Dan setelah di penjara pun ya, si Ivan Milat sempat mencoba untuk melarikan diri dengan dibantu teman satu selnya yang bernama George Savard. Tapi untungnya pada saat itu upaya berhasil digagalkan. Kedua narapidana ini pun langsunglah dipisahkan kan, dan langsung ditempatkan kembali ke sel yang betul-betul jauh nih dan terpisah. Tapi Wak, keesokan paginya ini ada informasi sedikit nih. Setelah upaya melarikan dirinya gagal, George, kawan yang satu sel itu yang sama-sama mau melarikan diri, ditemukan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan dirinya di selnya. Alasannya kenapa nggak tahu, aku cuma bilang aja. Dan setelah Milat dipindahkan ke sel keamanan yang super max sekali, di sana dia menghabiskan hari-harinya dengan menulis pesan untuk dirinya sendiri di dinding. Wah, beberapa isi tulisannya itu adalah penegasan tentang ketidakbersalahannya dia. Beberapa juga ada yang berisi tentang kutipan yang ada di kitab suci. Dan ditemukan juga ada beberapa tulisan dia yang tampaknya samar dengan makna yang tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali Ivan Milat sendiri. Dan Ivan terus memprotes ketidakbersalahannya ini. Dia mengajukan banding demi banding, namun setiap kali bandingnya diajukan langsung ditolak. Dan meskipun Ivan Milat telah dikurung selama bertahun-tahun, Wak, hutan negara Bengalo tadi masih menyimpan banyak sekali rahasia yang sangat ingin diungkap oleh polisi. Ada banyak kasus orang yang telah menghilang dari jalan raya dekat situ, dan polisi berusaha untuk mengikat nih penghilangan nyawa itu ke Milat. Dan yang jelas setelah Ivan Milat ditangkap udah nggak ada lagi, Wak, ditemukan orang-orang hilang, nggak ada. Meskipun memang polisi tidak berhasil membuat siapa si Ivan Milat ini mengaku, mantan pengacara Ivan Milat si Marsden tadi itu sempat memberitahu kepada polisi bahwa selama waktunya ini dihabiskan dengan Milat, Milat pernah mengaku kepadanya bahwa ada seorang wanita yang sering terlibat dalam melakukan kejahatan yang dia lakukan. Dia memang nggak bilang aku yang bunuh, nggak, tapi setiap kali aku melakukan kejahatan pasti ada satu cewek yang nemenin aku gitu. Memang pasti banyak kali yang percaya Milat ini pasti ada kaki tangan. Mengingat sifat dan penyebab kematiannya, waktu yang memang dibutuhkan untuk bisa mengalahkan para korban, untuk menaklukkan dan menyiksa korbannya kan, nggak mungkin dia sendirian, pasti dia dibantu seseorang nih. Tapi terlepas dari kepercayaan ini, tidak ada orang lagi yang pernah dihukum karena menjadi kaki tangannya Milat. Dan pada tanggal 13 Mei tahun 2019 lalu, Ivan Milat langsung dibawa ke rumah sakit Prince of Wales, di mana dia dirawat karena benjolan di tenggorokan dan perutnya. Di sana dia menerima diagnosis fatal, yaitu kanker kerongkongan dan perut. Nah, mengetahui bahwa waktunya Ivan Milat ini sudah singkat dan Ivan juga mengetahuinya, polisi pun berusaha lah mendapatkan pengakuan itu nih sebelum aku meninggal kayak gitu. Mereka mengunjungi Ivan Milat sampai 8 kali, Wak, menggunakan taktik yang berbeda-beda. Kayak ganti penyidiknya, bawa video rekaman wawancara dari keluarga korban ya kan, yang memohon tolong kau akui apa segala macam apa yang sudah kau lakukan kepada keluarga kami. Sayangnya nggak ada hasil juga. Yang ada pada tanggal 27 Oktober 2019 sih ulang tahun aku itu, Ivan Milat menyerah pada penyakitnya dan meninggal tanpa pernah mengakui kejahatan yang sudah dia lakukan. Meninggal, nggak ada jawaban. Kenapa, ada apa, kenapa aku siksa orang-orang itu, kenapa aku bunai, nggak ada. Tapi walau bagaimanapun, baik itu dari keterangan Paul, Small, petugas-petugas dan semua warga yang ada di sana, mereka sangat percaya bahwa Ivan Milat lah pelaku dari penghilangan nyawa banyaknya korban di hutan Bengalo tadi. Tapi gimana menurut kalian tentang kasus ini? Wah, kalian boleh tulis komentar kalian ke kolom komentar di bawah ya. Apakah dia pelakunya, apakah bukan? Apa motifnya melakukan ini semua? Komen aja di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.